produk-produk dan teknologi Israel. Indonesia kan sekarang menggunakan beberapa teknologi yang lisensinya dari Israel. Apakah kita juga akan bersolidaritas dengan gerakan itu juga Pak untuk mendukung gerakan kemerdekaan di Palestina? Kan perjuangan kita sudah jelas. Presiden sudah ngomong, perjuangan kita ya, hanya kita juga akan memikirkan kepentingan dan kebutuhan kita. Artinya rencana membuka boikot juga Pak ya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bahaya, hubungan Prabowo dan Israel terbongkar, jangan sampai jadi presiden. Dalam artikel The Jerusalem Post ini juga dituliskan pernyataan yang kurang lebih seperti ini. Prabowo Subianto bertemu dengan penasihat keamanan nasional Dia juga Eyal terlihat pada sebuah konferensi di mana Israel di Bahrain. Itai Takner pada acara yang sama. Setelah foto pertemuan tersebut muncul di media, pihak Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya tidak dilarang berbicara dengan pejabat Israel jika hal tersebut demi kepentingan nasional. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pihak Israel masih terus berusaha adanya normalisasi diplomatik dengan Indonesia. Manuver dilakukan melalui investasi bisnis hingga intelijen. Menurut laporan The Jerusalem Post, Jumat 14 Januari 2022, pendekatan yang dilakukan Israel tidak secara langsung, melainkan lewat proksi di sektor bisnis. Menhan Prabowo Subianto disebut-sebut didekati oleh pihak Israel. Pertama, ada Samuel Friedman yang pernah menjadi penasihat Menteri Pertanian Israel, Yair Samir. Ia aktif di sektor penelitian agrikultur di Indonesia. Melalui sektor tersebut, ia mengenal Prabowo. Selanjutnya ada nama Joy Alaham. Ia adalah teman dari Friedman, serta seorang pebisnis dari Indonesia dan Timur Tengah. Ia memakai pengaruhnya untuk mempertemukan antara asisten pribadi Prabowo, yaitu politisi Partai Gerindra, Sudaryono, dengan agen intelijen Israel di Budapest pada Mei 2021. Dari situlah diskusi level tinggi Indonesia-Israel terjadi. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden ikut mendorong normalisasi. Sebelumnya, November 2021, Prabowo bertemu dengan penasihat keamanan nasional Eyal Hulata pada sebuah konferensi di Manama. Dalam acara yang sama, Prabowo juga tertangkap kamera saat berbicara dengan kuasa usaha Israel di Bahrain, Itai Takner. Setelah foto itu diterbitkan AFP, Prabowo mengeluarkan pernyataan bahwa tidak dilarang baginya untuk berbicara dengan pejabat Israel ketika itu untuk kepentingan nasional. Nama Menko Luhut Binsar Panjaitan turut disebut di artikel The Jerusalem Post. Joy Alaham dilaporkan pernah donasi semprotan anti-COVID-19, Tafix, kepada Indonesia. Tafix adalah produk buatan Israel. Alaham memulai manuver diplomatik antara Indonesia-Israel pada 2021. Sebelumnya, Menko Luhut juga pernah bertemu dengan Adam Boehler, CEO International Development Finance Corporation, IDFC. Adam Boehler merupakan orang dekat Jared Kushner, menantu mantan Presiden Donald Trump. Jared dikenal gigih memperjuangkan kepentingan normalisasi diplomatik Israel. Menko Luhut bertemu Jared di Gedung Putih ketika menemui Trump di November 2020. Boehler juga hadir di sana. Pada Desember 2020, The Times of Israel mengutip omongan Adam Boehler bahwa Indonesia memang menjadi salah satu sasaran diplomatik untuk Israel. Kini pemerintahan Joe Biden juga optimistis bahwa upaya normalisasi Israel-Indonesia akan membuahkan hasil. Setelah foto pertemuan tersebut muncul di media, pihak Prabowo mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya tidak dilarang berbicara dengan pejabat Israel jika hal tersebut demi kepentingan nasional. Nah, sekarang bagaimana tanggapan kalian setelah tahu isi dari pemberitaan media Israel ini? Apa pendapat kalian tentang Eyang Wowo? Pastinya kita semua tahu kalau Eyang harusnya menjelaskan sikap dia yang sebenarnya soal masalah Israel dan Palestina. Apakah kalau dia ternyata bisa menjadi presiden kelak, apakah Indonesia benar-benar bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Apakah kita bakal punya kedutaan besar di Israel? Waktu ditanya para wartawan soal apakah ia sebagai menhan bakal ikut memboikot produk-produk Israel, ini mengingat militer kita menggunakan beberapa produk berlisensi Israel. Prabowo tampak menghindar dan memberikan jawaban yang tegas. Ia mengacu pada pernyataan Presiden Jokowi kalau perjuangan Indonesia sudah jelas. Tapi Prabowo kemudian ngeles dan bilang kalau kita tetap harus memikirkan kepentingan dan kebutuhan Indonesia. Pertanyaan pentingnya, apakah benar manuver Prabowo ini benar adanya? Apakah jalinan kerjasama antara Prabowo dengan Israel akan segera ditindaklanjuti? Apakah mungkin ada hubungannya dengan kontestasi politik Prabowo? Dan apakah manuver Prabowo ini atas sepengetahuan dan persetujuan dari Presiden Jokowi? Bagaimana menurut Anda?
Yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Waduh, sindir Pilpres 2024 banyak drama, malah terungkap dalangnya Jokowi sendiri. Saya sedih melihat Jokowi yang sudah tidak dipercaya lagi kata-katanya ketika dia bilang dia tidak ikut campur apapun dalam kasus ini. Ketidakpercayaan orang pada presiden di akhir masa jabatannya itu sangat menyakitkan. Seumur hidup sebagai perusak reformasi, politik dinasti, dan segala macam yang buruk-buruk nantinya. Yang tadinya kagum akan jadi yang terdepan menghinanya ketika sudah tidak lagi berkuasa. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pilpres 2024 dipenuhi dengan drama-drama politik. Banyak akrobatik politik diperankan. Koalisi partai sangat cair, seakan tak ada ikatan dan komitmen. Tak ada nilai yang diperjuangkan, tak ada ideologi yang diyakini bersama. Koalisi pun rapuh sesuai kepentingan kelompok dan golongan. Koalisi sangat pragmatis mengikuti arah angin kekuasaan. Presiden Jokowi menyebutkan terlalu banyak drama menjelang pemilu 2024. Namun dia tidak membeberkan secara gamblang drama apa yang dimaksud. Ia menyampaikan pesan agar Pilpres 2024 menjadi ajang adu gagasan antara kandidat. Namun menurutnya dalam perkembangan terakhir politik di Indonesia terjadi banyak drama. Kata Presiden Jokowi, mestinya kan pertarungan ide-ide, bukan pertarungan perasaan. Saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakor drama Korea, terlalu banyak sinetronnya, kata Jokowi dalam sambutannya di peringatan Hari Lahir Golkar ke-59 Senin 6 November 2023. Sayangnya, Jokowi tidak menjelaskan lebih rinci kasus-kasus yang dimaksudkan bertabur drama. Namun beberapa isu yang mengemuka terkait dengan politik nasional belakangan ini justru melibatkan anggota keluarganya. Pilpres ibarat drama Korea, ada kisah cinta, persahabatan, pengkhianatan, ada tawa, duka, juga tangisan. Yang paling menonjol dalam hiruk-pikuk Pilpres 2024 adalah kisah pengkhianatan. Apa sesungguhnya khianat itu? Dalam KBBI, khianat diartikan sebagai perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan yang bertentangan dengan janji. Dengan demikian, pengkhianat adalah seseorang yang tidak setia atas apa yang dipercayakan kepadanya dari orang yang mempercayakannya. Meski Jokowi tidak menyebutkan, drama terbesar menjelang pemilu 2024 justru datang dari sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka. Ia diketahui membelot dari PDIP dan menerima pinangan Prabowo sebagai cawapres. Bahkan sebelum itu, drama dimulai dengan keluarnya putusan MK mengenai batas usia minimal capres-cawapres. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa batas minimal usia capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali bagi yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Putusan itu pun bak karpet merah bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres. Benar saja, tak lama dari itu, ia dideklarasikan sebagai pendamping Prabowo. Tak hanya drama putusan MK, Gibran Rakabuming Raka juga terlibat drama keanggotaannya di PDIP. Pasalnya, pada saat diusung sebagai cawapres Prabowo oleh Golkar, wali kota Solo itu masih berstatus sebagai kader PDIP. Setelah proses panjang mengenai keanggotaannya di PDIP, Gibran pun kini resmi mengundurkan diri dan menyerahkan KTA. Selain itu, drama juga muncul dari adik ipar Jokowi, Anwar Usman. Drama tersebut berkaitan dengan pengusutan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Anwar Usman selaku Hakim Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman diperiksa Majelis Kehormatan MK menyusul laporan dugaan konflik kepentingan setelah MK memutuskan syarat capres-cawapres boleh di bawah usia 40 tahun selama memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Dengan demikian, keputusan ini menjadi pintu masuk bagi keponakannya, yaitu Gibran, untuk memperoleh tiket bakal cawapres mendampingi Prabowo. Isu politik lainnya adalah pengakuan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa Gibran telah dikuningkan. Hal itu merujuk sudah dipinang Partai Golkar menjadi kader baju kuning.
Ia menjadi magnet di mata publik, terutama kalangan anak muda. Ia menjadi idola banyak orang, tapi sayang usianya masih belia, belum cukup untuk menjadi capres. Banyak pihak yang yakin apabila ia jadi capres, pasti menang satu putaran sekalipun dia dipasangkan dengan sandal jepit butut. Atas dasar itulah, para pihak yang tidak percaya diri dengan elektabilitas capresnya ngotot dan mati-matian berusaha agar Gibran dibolehkan jadi cawapres. Meskipun untuk itu, undang-undang tentang syarat jadi cawapres harus diobok-obok dari 40 tahun minimal menjadi 35 tahun. Para pihak itu sudah mengajukan syarat tersebut ke MK, bahkan sejak lama. Tapi kabarnya Alot juga memutuskan hal ini. Baru saja, Mahfud MD yang sedang menjabat Menko Polhukam angkat bicara bahwasanya MK tidak berwenang mengubah batasan usia capres atau cawapres. Katanya itu urusan DPR dan pemerintah. Pencawapresan Gibran menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Jadi sudah jelas drama politik Pilpres 2024 bersumber dari nafsu hasrat berkuasa. Sebagai rakyat kecil, saya dan Anda mungkin hanya bisa menonton dan merasa prihatin. Kekuasaan ternyata membutakan juga memabukkan. Berebut kekuasaan menafikan pertemanan, persahabatan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Sekarang sepenuhnya kembali ke Anda untuk menentukan kepemimpinan nasional ke depan. Harusnya Jokowi bercermin. Bagaimana menurut Anda?